Dalam persidangan, Teddy Minahasa akhirnya mengakui dirinya mengirim pesan via WhatsApp kepada AKBP Dodi Prawiranegara untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas. Sidang lanjutan dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa kembali digelar pada Kamis lalu dengan agenda sidang tersebut menghadirkan ahli kembali di muka persidangan. Lantas, apalagi yang akan digali oleh kubu Teddy Minahasa dalam perkara ini? Ahli psikologi forensik Reza Indragili Hulu dihadirkan pihak Teddy Minahasa ke muka persidangan sebagai ahli meringankan pada Kamis lalu. Persidangan tersebut pun menarik perhatian, lantaran ahli yang dihadirkan dalam kasus ini merupakan ahli yang dihadirkan di persidangan kasus Verdi Sambo. Yang dimana dari kasus ini, teori yang kembali digaungkan mengenai teori superior order defense, karena dalam kasus ini pun lekat adanya terkait perintah atasan kepada bawahan. Terkait perintah Teddy Minahasa kepada Dodi Prawiranegara pun juga sudah diungkap ahli digital forensik yang sebelumnya dihadirkan pihak jaksa penuntut umum di muka persidangan. Nah, ini isi chat benar ada di barang bukti iPhone 13 sita dari Dodi. Isi percakapannya seperti ini yang mulia. Saya mulai di tanggal 17 bulan Mei 2022 jam 13.21:36. Pesan conversation di awal dari IJP Teddy Minahasa SIK. Isi pesan sebagian BB diganti trawas, emoticon tertawa dalam kurung buat bonus untuk anggota. Dari hal ini lebih dulu ahli psikologi forensik memaparkan tahapan-tahapan pengujian seseorang bisa dikatakan masuk ke dalam kategori superior order defense. Kalau ternyata si penerima perintah sekali lagi sungguh-sungguh tidak memiliki kemampuan, kewenangan, kesempatan atau sejenisnya, maka berlanjut ke tahap pengujian yang ketiga, yaitu resiko buruk apakah yang akan diterima, maaf saya salah tulis, risiko negatif apakah yang akan diterima oleh si bawahan, si juniornya, seandainya dia mengelak atau menolak tekanan tersebut. Seandainya tidak ada resiko atau konsekuensi negatif yang akan dia alami dari instruksi tersebut, maka lagi-lagi klaim atau defense ini tertolak. Namun sebaliknya, saya simpulkan, ketika seorang penerima perintah bisa memastikan bahwa dia sudah menerima perintah, termasuk perintah yang salah, dan perintah itu betul-betul ada secara objektif, dan dia tidak memiliki kemampuan ataukah kewenangan ataukah kesempatan ataukah lainnya untuk menghindar atau menolak tekanan tersebut, dan ada resiko yang nyata yang akan sangat buruk menimpa dirinya, maka superior order defense bisa diterima. Di tengah penjelasannya mengenai teori superior order defense atau pembelaan diri berdasar perintah superior, ahli menjelaskan bahwa teori ini berbeda maknanya dari setiap kasus yang ada. Dari hal ini, kasus Verdi Sambo pun menjadi contoh di mana teori superior order defense itu dapat diterapkan. Sedangkan dalam kasus Teddy Minahasa yang menyeret Dodi Prawiranegara butuh pengujian lebih dalam lagi mengenai hal ini. Berhubungan dengan Dodi lagi ya, silahkan saudara nanti bercerita lagi. Setelah narasi itu kapan lagi? Gimana yang mulia? Setelah narasi ada narasi itu, ya. Kemudian saudara berhubungan lagi nggak dengan Dodi masalah narkoba ini? Pada saat penimbangan, saudara Dodi juga masih laporan bahwa hasil neto itu 39,5. Enggak, yang menyangkut kata-kata narasi saudara tadi. Sebagian diganti tawas untuk bonus anggota. Itu betul. Yang diberi perintah pasti bertanya-tanya. Ini kelanjutannya gimana ini? Ini yang saya mau ceritakan yang mulia. Apa saudara WA lagi? Pak Kapolres itu cuma main-main loh, itu cuma hanya bergurau, jangan, atau bagaimana? Oh tidak. Karena yang bersangkutan sudah menjawab siap gak berani jenderal, disertai emoji ketawa yang lebih banyak jumlahnya, saya anggap yang bersangkutan ngerti bahwa ini satire, ini hanya sindiran atau warning. Begitu ya.
Siap. Jadi selanjutnya saudara cerita sebagaimana yang ditanyakan ketua majelis tadi. Siap. Di hotel juga, waktu di Hotel Santika malam itu juga atas keinginan dari Dodi sendiri untuk menjumpai saudara. Bukan saudara yang memanggil ya. Bukan yang mulia. Makanya kalimat saya ingat waktu ajudan, Mas, kalau Pak Dodi mau menghadap sekarang aja. Artinya sebelumnya Pak Dodi sudah punya keinginan menghadap saya. Oh gitu. Jam berapa itu? Lebih kurang 21.30 sampai jam 22 gitu. Selesai makan malam pokoknya. Dia termasuk di rumah pada waktu saudara Dodi pergi ke rumah saudara juga sebagaimana cerita tadi. Kalau Cuman itu saya yang panggil. Paper bag dibawa, kemudian dibalikin lagi, dibawa lagi oleh Dodi. Siap. Kalau 29 itu saya yang memanggil saudara Dodi. Saya pula yang menceritakan kepada penyidik, bukan penyidik yang nanya kepada saya. Gitu ya. Tentang saya panggil, tentang paper bag, tentang CCTV, itu tiga-tiganya inisiatif saya yang mulia. Banyak pula fakta baru yang disampaikan Teddy Minahasa ketika dirinya diperiksa sebagai terdakwa di muka persidangan. Salah satunya yang ia jelaskan ialah mengenai motif dirinya yang ingin menjebak Linda atau yang ia kenal dengan Anita Cepu. Di sisi lain, ia juga menerangkan terkait maksud pesan WhatsApp dirinya meminta Dodi menukar sabu dengan tawas. Itu ada disebut ganti sebahagian dengan tawas atau terawas. Nah, ada istilah itu tadi di sana. Siap. Itu benar perintah terdakwa atau terdakwa yang buat? Ya, kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar saudara? Benar yang mulia. Benar ya. Namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisikan sebagian BB dengan itu, mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya. Maksud saya ya? tawas. Oke, diralat Dan sebelumnya tawas. bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Iya. Demikian yang mulia. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksudnya apa itu? Pertama, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang apakah dia bermain-main atau tidak, seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Laju persidangan di bawah kontrol majelis hakim, yang dimana diharapkan dari kasus pengedaran narkotika yang menyeret gerbong Irjen Teddy Minahasa ini dapat rampung di akhir Maret 2023 nanti. Tentu kita akan tunggu dan nantikan apa-apa saja kejutan yang akan terjadi selama persidangan ini masih terus bergulir sampai dengan nanti dijatuhkannya vonis.